Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajung Devadia. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris dengan NPM 251130111. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang kurban sebagai tugas UTS Agama Islam yang diampu oleh Bapak Asgaf Aznan Siregar MH. Kurban ialah menyembelih hewan ternak yang memenuhi syarat tertentu pada hari raya Idul Adha dan hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah, semata-mata untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta sebagai wujud rasa syukur dan kepedulian kepada sesama melalui pembagian daging kurban. Kemudian hukum kurban. Pelaksanaan kurban hukumnya sunnah muakkad, artinya sangat dianjurkan. Bagi yang mampu dianjurkan untuk melaksanakan kurban. Tambahan, ibadah ini menjadi bentuk rasa syukur kepada Allah dan mengajarkan kepedulian kepada sesama. Kurban juga meneladani ketaatan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dengan melaksanakannya, seseorang dapat memperkuat keimanan serta membantu masyarakat yang membutuhkan. Jenis-jenis hewan kurban. Jenis binatang yang diperbolehkan untuk dijadikan kurban adalah unta, sapi, kerbau, kambing, atau biri-biri. Kemudian ketentuan hewan kurban. Yang pertama adalah kambing harus berusia genap 2 tahun. Alasannya, usia 2 tahun menunjukkan kambing sudah mencapai kedewasaan penuh dan memiliki daging yang sempurna. Yang kedua adalah unta, harus berusia genap 5 tahun. Alasannya, karena unta adalah hewan terbesar dengan masa pertumbuhan terlama sehingga usia minimalnya paling tinggi untuk memastikan kematangan. Yang ketiga adalah sapi atau kerbau, harus berusia genap 2 tahun. Alasannya karena sama seperti kambing, usia 2 tahun dianggap telah cukup dewasa untuk dijadikan kurban dan dapat digunakan untuk 7 orang. Yang keempat adalah biri-biri atau domba, harus berusia genap 1 tahun atau yang sudah mencapai minimal usia 6 bulan dan sudah berganti gigi. Alasannya karena domba cepat dewasa dan pertumbuhannya pesat. Oleh karena itu, syariat memberikan keringanan jika sudah ada tanda fisik kedewasaan, yaitu gigi susunya sudah tinggal dan digantikan gigi tetap. Kemudian waktu penyembelihan kurban. Waktu penyembelihan kurban adalah setelah saat Idul Adha atau tanggal 10 bulan Zulhijjah dan 3 hari tasyrik, 11, 12, dan 13 bulan Zulhijjah. Penyembelihan boleh dilakukan pada siang hari atau sore hari pada hari-hari tersebut atau sebelum matahari terbenam pada tanggal 13 bulan Zulhijjah. Kemudian yang selanjutnya adalah tata cara berkurban. Yang pertama yaitu niat berkurban karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memastikan hewan kurban memenuhi syarat, yaitu syarat usia, jenis, dan tidak cacat. Yang ketiga, menghadapkan hewan ke arah kiblat. Yang keempat, membaca bismillah, Allahu Akbar sebelum menyembelih. Kemudian yang kelima, menggunakan pisau yang sangat tajam agar hewan tidak tersiksa. Kemudian yang keenam, menunggu hingga hewan benar-benar mati sebelum memotong bagian lain. Yang ketujuh, menguliti dan memotong daging dengan cara yang bersih dan aman. Yang kedelapan, membagikan daging kepada fakir miskin, kerabat, dan masyarakat sesuai anjuran. Kemudian ada pembagian daging kurban. Daging kurban dibagikan kepada fakir dan miskin dalam keadaan masih mentah, belum dimasak. Apabila orang yang berkurban menghendaki, dia boleh mengambil daging kurban itu maksimal sepertiganya. Pembagian ini sangat dianjurkan untuk dibagi menjadi 3 bagian. Sepertiga untuk dimakan sendiri oleh pekurban, sepertiga dihadiahkan kepada kerabat dan tetangga, dan sepertiga sisanya disedekahkan kepada fakir miskin. Pekurban tidak diperbolehkan menjual sedikit pun bagian dari hewan kurbannya. Kemudian selanjutnya adalah hikmah-hikmah pelaksanaan kurban. Yang pertama adalah menghidupkan sunnah para nabi terdahulu, khususnya sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian untuk mendekatkan diri atau takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menghidupkan makna takbir di hari raya Idul Adha dari tanggal 10 hingga tanggal 13 Zulhijjah. Kemudian kurban juga mengajarkan kepada kita untuk bersikap dermawan. Kurban mendidik kita untuk peduli kepada sesama. Kemudian mendidik kita untuk membunuh sifat kebinatangan pada manusia.
Kemudian sedikit juga penjelasan tentang kaitan ibadah kurban dengan ibadah haji. Yaitu yang pertama adalah sama-sama memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kurban adalah peringatan atas kesedihan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya yaitu Nabi Ismail alaihissalam sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Kemudian rangkaian ibadah haji juga terkait erat dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam, misalnya sa'i di antara Safa dan Marwah dan melempar jumroh. Kemudian yang kedua, dalam haji, tamatu, dan kiran ada penyembelihan atau hadiyu. Jamaah haji yang melaksanakan jenis haji tamatu atau umroh lalu haji atau kiran, yaitu menghubungkan umroh dan haji, wajib melakukan penyembelihan hewan kurban yang disebut hadiyu atau dam. Penyembelihan ini dilakukan di tanah haram. Dan yang ketiga, keduanya mengajarkan ketaatan dan pengorbanan. Kedua ibadah ini merupakan simbol utama dari kepatuhan mutlak dan pengorbanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sedikit penjelasan tentang kaitan kurban dengan ibadah zakat, yaitu yang pertama adalah sama-sama ibadah harta yaitu maliyah. Keduanya merupakan ibadah yang dilaksanakan dengan menggunakan harta, uang atau ternak, dan bukan ibadah fisik murni seperti sholat. Kemudian yang kedua adalah tujuan sosialnya, yaitu membantu fakir miskin. Kedua ibadah ini memiliki dimensi sosial yang kuat, yaitu menyalurkan bantuan dan dukungan kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama fakir miskin. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan rasa syukur dan mengurangi kesenjangan, yaitu melaksanakan kurban dan menunaikan zakat adalah bentuk rasa syukur atas rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pendistribusian harta atau daging kurban atau zakat bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara kelompok yang mampu dan yang kurang mampu. Kemudian kesimpulannya adalah kurban adalah ibadah penting yang memperkuat ketakwaan, kepedulian sosial, dan keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibadah ini berkaitan erat dengan haji melalui ritual penyembelihan serta sejalan dengan zakat dalam hal berbagi rezeki kepada fakir miskin. Ketiganya saling melengkapi dalam membangun ibadah sosial dan spiritual dalam Islam. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.